Assalamualaikum. Hari ini saya lagi duduk di depan rumah, di jembatan di depan rumah. Lagi santai aja menunggu maghrib ya. Lagi males nyari-nyari, lagi males jalan lah, lagi males nyari-nyari objek perfotoan. Jadi duduk aja, lagi mau sharing tentang emas aja. jangan nyari binatang-binatang kecil terus, nanti ikutan kecil. Saya mau cerita sedikit gitu ya, mau sharing tentang mitos yang beredar di dalam masyarakat kita. Mungkin salah satu mitos itu juga ada pada diri kita gitu, atau pada saya juga. Sebelum tahu ilmu tentang emas, kebetulan udah diajarin di Akademi EOA Gold ilmu tentang emas, dan alhamdulillah punya sedikit ilmu gitu ya tentang emas. Jadi saya mau sharing tentang hal itu di sore ini gitu. Banyak sih mitos-mitos yang beredar di dalam masyarakat kita, terutama ketika saya ajak mereka buat nabung gitu, buat nabung emas. Pertanyaan yang sering muncul gitu ya, emasnya bisa dijual nggak di toko emas? Itu yang paling sering muncul pertanyaan ketika saya mengajak mereka untuk menabung EOA Gold. Jadi dalam masyarakat kita, bagus atau enggaknya emas itu ditentukan oleh bisa atau enggaknya dijual di toko emas gitu. Padahal tidak seperti itu gitu. Emas itu kadarnya, jadi emas itu dilihat, kualitas emas itu dilihat dari kadarnya, bukan dari bentuknya, bukan dari warnanya, bukan dari modelnya gitu ya, tapi dari karatnya. Jadi ada alat atau standar atau ada alat atau standar gitu ya dalam menentukan karat emas. Jadi emas 24 karat yang teruji, jadi kita ngomong ini emas yang teruji ya, yang teruji oleh alat ukur ya, alat ukur untuk menguji karat emas. Itu emas 24 karat, mau dia di Indonesia, mau dia di luar negeri, ya tetap 24 karat. Jadi kualitas emas itu ditentukan oleh karatnya, bukan oleh toko emas. Nah, sementara di dalam masyarakat kita seakan-akan gitu ya, seakan-akan kualitas emas itu ditentukan oleh toko emas gitu. Atau yang kedua mungkin bukan masalah kualitas, tapi mereka takut kalau misalnya nanti nggak bisa dijual di toko emas, bagaimana gitu kan. Mungkin seperti itu juga gitu ya, tapi kebanyakan beranggapan emas itu palsu atau enggaknya itu dari bisa atau enggak dijual di toko emas gitu. Nah, yang kedua yang menjadi mitos juga di dalam masyarakat kita itu adalah takut hilang. Ketika saya tawarkan emas untuk misalnya nih, saya tanya punya cita-cita apa, punya keinginan apa gitu. Misalnya ada yang bilang mau punya beli tanah, mau bikin rumah gitu ya, tapi uangnya belum cukup, jadi dia nabung dulu. Saya tanya nabungnya pakai apa, mereka ternyata nabungnya pakai uang. Ya saya bilang sebaiknya ya saya jelasin lah ya tentang tentang uang gitu kan, apa kelebihan-kelebihan uang, kekurangan-kekurangan uang, kelebihan-kelebihan emas, dan kekurangan-kekurangan emas. Nah, saya jelasin. Setelah saya jelasin,
mereka tertarik gitu, tertarik untuk menabung emas. Cuma itu tadi muncul pertanyaan, tapi kalau nanti saya nabung emas takut hilang katanya gitu. Nah itu mitos yang kedua yang ada di dalam masyarakat kita. Kalau nabung emas logam mulia ya, kalau perhiasan mereka nggak takut gitu. Takut hilang katanya. Jadi dalam pikiran mereka ketika saya ajak nabung emas tuh, emas itu mungkin dalam bongkahan besar, mungkin terpengaruh oleh film-film ya, yang emasnya dimasukin ke dalam tas, ke dalam koper kecil itu ya, mungkin terpengaruh itu, jadi dia takut gitu emasnya hilang gitu. Padahal emas itu ya sama kayak benda yang lain gitu. Emangnya emas punya bau gitu, bau khas gitu ya, yang orang tahu kita punya emas, orang tahu kita punya logam mulia? Enggak kan? Apa emas itu ukurannya sangat besar sehingga ketika kita punya, orang tahu oh iya di rumahnya itu ada emas, ada logam mulia gitu? Enggak kan? Sama aja kayak yang lain gitu. Nggak ada yang tahu kita memiliki emas atau enggak, kecuali kita pamerin gitu ya. Kalau kita pamerin ya kita cerita-cerita ke orang, saya punya emas banyak gitu ya, orang tahu gitu. Tapi kalau enggak ya nggak tahu gitu. Emas itu nggak berbau kok, nggak juga bersuara, dia nggak ada suara emas itu nggak ada. Kita aja naruh motor yang tahu sendiri kan, harga motor mungkin 10 juta 20 juta gitu ya, kita taruh aja di bagasi lagi, aduh kok ingat pesawat ya. Di garasi, kita taruh di garasi, terus nggak apa-apa, nggak masalah buat kita. Kenapa emas yang cuma harganya yang 0,1 gram, yang 1 gram, yang harganya cuma sepersekian dari harga motor, terus kita takut gitu. Nah itu yang menjadi mitos yang kedua. Emas itu 1 kilo itu aja masih bisa dikantongin loh. Emas 1 kilo, 1 kilo itu berapa harga emas? Udah 1 miliar kali ya, dengan harga sekarang, harga emas yang 1 juta, akan 900 ya, 900 juta gitu 1 kilo emas. Itu kecil, bisa dikantongin aja, orang nggak akan tahu kita bawa emas. Kita nih bawa emas 1 kilo ya, kita bawa jalan-jalan, orang nggak bakal tahu, kecuali emasnya jatuh, kantongnya bolong, emasnya jatuh, orang tahu ya. Tapi kalau enggak ya enggak. Coba bayangin kalau yang kita bawa itu uang, bawa uang 1 miliar itu berapa banyak. Nah itu mitos yang kedua yang ada di dalam masyarakat. Duh tangan saya pegel nih, dari tadi belum punya tripod, pegel. Mitos emas yang ketiga nih yang sering juga yang terjadi di dalam masyarakat kita itu, mereka beranggapan emas itu sama dengan kualitas emas itu ya sama dengan pakaian atau gamis ya. Ketika kita nyebut gamis, orang mungkin akan nanya, oh gamis brand keluaran ini kualitasnya lebih bagus gitu ya, atau harganya lebih murah misalnya gitu ya. Nah mereka beranggapan emas juga seperti itu gitu. Jadi mereka beranggapan emas dengan brand tertentu itu lebih baik daripada emas dengan brand yang lain, kualitas emas. Terus mereka beranggapan emas yang ukurannya besar itu lebih bagus daripada emas yang ukurannya kecil. Padahal tidak sama sekali. Dalam emas, kualitas emas ditentukan oleh karatnya. Ya sama-sama juga sih kayak kalau misalnya gamis ya, kita ambil contoh gamis brand tertentu mungkin dengan dia biasanya pakai bahan-bahan dari kualitas tinggi gitu, kemudian cuttingnya, jahitannya mungkin bagus gitu ya. Nah itu yang membedakan kualitas gamis yang brand A sama brand B mungkin. Tapi tidak dengan emas. Emas kalau karatnya udah sama gitu ya, kalau dari hasil pengujian itu ditemukan karatnya 24 karat, mau brand apapun tetap 24 karat. Begitu juga emas yang ukurannya besar, mungkin ya ukuran 10 kilo mungkin ya,
Terus ada emas yang serpihan-serpihan, anggaplah dari serpihan-serpihan emas, butiran-butiran emas yang kita kumpulin gitu. Ya tetap aja karatnya sama 24 karat juga. Jadi kualitas emas tuh nggak ditentukan oleh brand, nggak ditentukan oleh besar kecilnya emas. Jadi saya kadang-kadang sering gimana ya, ngelihat orang yang mungkin dia jualan brand tertentu yang ukurannya besar, terus menjustifikasi atau apa ya, mengatakan lah gitu ya, kalau emas-emas ukuran kecil ini kualitasnya nggak bagus, terus ya seperti itulah ya. Padahal enggak. Kalau emas yang udah teruji ya, saya bilang lagi yang teruji 24 karat, mau dibawa kemanapun, mau di Indonesia, mau di luar negeri, ya tetap karatnya seperti itu gitu. Nggak akan berubah, nggak basi gitu ya. Nah itulah bedanya. Jadi mereka tuh beranggapan emas sama dengan pakaian gitu, yang ditentukan oleh kualitasnya itu ditentukan oleh bahan gitu. Nah itu dulu ya 3 mitos yang beredar di masyarakat tentang emas, terutama emas batangan. Lain waktu saya sambung lagi, soalnya udah capek. Ada beberapa lagi sih ya, tapi ya segini dulu. Saya juga capek, nah yang denger juga kayaknya capek kalau kelamaan gitu ya. Udah dulu ya. Assalamualaikum.